Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigpol Koko Juniadi. Saya anggota Babin Katimas Polsek Bojong, Polres Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit wawasan ataupun materi guna melengkapi tugas Dikbangpes Bintara Babin Katimas dengan mata pelajaran komunikasi sosial dan pemanfaatan informasi dan teknologi. Ya, kita ketahui bersama beberapa tahun ke belakang hingga saat ini era digital ataupun dunia digital mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Kita dengan mudah menemukan internet dengan kecepatan 4G gitu ya, pasti akan sangat cepatlah kita mengakses internet tersebut. Dengan cepatnya kita ataupun mudahnya kita mengakses internet, maka informasi ataupun berita kita akan dapat mudah mengakses berita tersebut gitu, entah itu yang dekat dengan kita ataupun yang ada di penjuru dunia gitu. Contoh kasus seperti kejadian yang ada di Myanmar. Kita tahu bersama di Myanmar terjadi sebuah kudeta antara militer dengan pemerintahan gitu ya. Kita tahu jelas, kita tahu gamblang kronologisnya seperti apa, motifnya seperti apa, jumlah korban luka-luka berapa, jumlah korban meninggal dunia berapa, kita tahu gitu. Kita dari mana? Dari media sosial. Ya, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, bahkan ataupun dari YouTube. Kita bisa menemukan berita-berita tersebut, tinggal searching ataupun mencari ya, maka akan muncul berita-berita tersebut gitu. Nah, selain dari dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Karena di dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan, ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan, ada cowok, ada cewek gitu ya. Sama saja itu perkembangan dunia digital dari sisi positif, dari sisi negatifnya juga pun ada gitu. Dengan mudahnya kita mengakses situs-situs yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu ya. Maka dengan mudah situs-situs yang katakanlah buruk gitu ataupun hitam, maka dengan mudah juga akan bisa diakses gitu. Contohnya situs-situs judi online, situs-situs kekerasan ataupun situs-situs pornografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menekankan pornografi di kalangan remaja melalui media sosial dapat meningkatkan kenakalan remaja yang menjurus pada tindak pidana kriminalitas. Apa sih pornografi? Pornografi yaitu tulisan, gambar ataupun video yang di dalamnya mengandung unsur cabul ya, yang melanggar norma kesusilaan pada masyarakat gitu. Jadi gambar, tulisan, video ya tulisan jorok cuma ada unsur cabulnya, ya itu bisa dikatakan pornografi. Terus gambar ya gambar, contohnya gambar kayak animasi gitu ya, terus gambar kayak yang GIF ataupun stiker yang di WA ya, kalau di situ ada unsur cabulnya yang melanggar norma kesusilaan ya itu juga bisa dikatakan dengan pornografi gitu. Jika kita sering lihat pornografi, maka apa? Maka lama-lama kan mengalami kecanduan. Yang kita khawatirkan kecanduan pornografi tersebut dialami oleh remaja gitu. Kenapa kita menakutkan kecanduan tersebut pada remaja? Karena remaja itu adalah usia-usia yang sangat labil, usia-usia yang masa-masa transisi. Dia mencari jati diri. Dia apa mau menjadi orang yang baik ataupun menjadi orang yang buruk di kemudian hari ya didapatkan pada usia remaja tersebut gitu. Jadi dia mencari jati dirinya. Saya itu harus kemana sih? Orang itu kudu kemana sih gitu kan? Nah, maka yang sangat dikhawatirkan kecanduan pornografi tersebut dialami oleh para remaja gitu. Apa sih dampak negatifnya kecanduan pornografi pada remaja? Yaitu mengakibatkan prestasinya yang akan turun ya, prestasinya yang akan turun. Kenapa? Ya karena dengan seringnya menonton pornografi, maka seorang remaja tersebut akan kurang fokus ataupun tidak fokus. Jika seorang remaja kurang fokus, remaja atau kita juga sama aja gitu ya, kurang fokus ataupun tidak fokus dalam menerima sebuah pelajaran, apa yang akan terjadi? Ya ilmunya tidak akan secara maksimal terserap oleh kita, menyebabkan apa? Penurunan prestasi di bidang akademik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, merusak 5 otak. Otak manusia itu didesain ataupun dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa banyak ya saraf, seperti otak besar, otak kecil, banyak sekali jenisnya. Sedangkan
Ya kalau seumpama sering ataupun mengalami kecanduan pornografi yang berakibat parah, dia akan merusak 5 otak yang ada di otak kita gitu. Yang terutama yaitu otak prefrontal cortex ya. Itu jadi frontal cortex apa sih gitu kan? Istilahnya ibaratnya sistem filterisasinya sudah nggak ada. Jadi kalau semua ada berita ataupun kejadian apa langsung ngeplos masuk terus-terusan gitu ya. Menyebabkan apa? Ya mau baik mau buruk, sebuah informasi pasti akan dia terima langsung gitu. Dengan rusaknya otak prefrontal cortex tersebut menyebabkan seorang remaja akan mudah marah, mudah lelah, dan mudah putus asa. Jika seorang remaja mudah marah, apa yang akan terjadi? Betul sekali. Jadi jika seorang mudah marah, jadi yang terjadi selanjutnya adalah sebuah perkelahian. Ya, perkelahian itu kalau seumpama 1 lawan 1, kalau seumpama 10 lawan 10, bukan lagi perkelahian tapi tawuran. Jika sudah terjadi sebuah tawuran, siapa yang akan dirugikan? Selain dari anak tersebut, siswa tersebut, sekolah juga akan terbawa. Pasti akan menjadi pantauan ataupun pengawasan dari pihak pemerintah atas. Terus ya pasti namanya sekolah juga pasti akan tercoreng gitu. Selanjutnya lelah ataupun mudah putus asa ataupun suka menyendiri. Jadi kalau semua masa-masa remaja seringkali mengalami putus cinta, galau lah gitu ya judulnya mah gitu. Jadi kalau semua galau, dia senang menyendiri gitu ya, terus mudah putus asa gitu ya. Jadi si anak akan mudah stres, depresi ya, stres ataupun depresi. Dan yang lebih menakutkannya lagi, jika si anak tersebut tidak berani berbicara ataupun curhat kepada orang tuanya, kepada kakaknya ataupun kepada temannya, apa dia akan bunuh diri gitu ya. Itu yang sangat dikhawatirkan gitu. Terus yang ketiga, karena rasa penasarannya yang sangat tinggi gitu ya, para remaja ini apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, dia akan mempraktekkan gitu, sesuai dengan apa yang ada ataupun sesuai dengan yang dia lihat gitu. Ada yang di video gitu ya. Ya video yang ada di pornografi kita semua juga tahu istilahnya apa adegan apa yang ada di dalamnya ya. Otomatis si para remaja ya ingin mempraktekkan seperti itu. Akibatnya apa? Akan terjadi seks bebas ataupun pergaulan bebas. Yang lebih ditakutkan ataupun dikhawatirkan lagi yaitu akan terjadi pemerkosaan ya. Itu tadi efek negatif bagi remaja karena kecanduan pornografi. Ya kita harus mencegahnya gitu. Kita harus berubah gitu. Adapun cara mencegah kecanduan pornografi yang pertama yaitu niat dan tekad yang kuat ya. Jadi harus ada niat dan tekad yang sangat kuat. Jadi ya mau nggak mau ya saya harus berubah. Saya harus meninggalkan kecanduan pornografi ini gitu ya. Terus yang kedua, sibukkan dengan hal-hal yang positif. Contohnya di sekolahan, cobalah ikut ekskul, pramuka, patroli keamanan sekolah ataupun ikut OSIS. Kemudian di rumahnya ataupun di lingkungan ikut Karang Taruna ataupun ikut remaja masjid ataupun remaja Islam. Dengan kita menyibukkan dengan hal-hal positif, maka hal-hal yang negatif pun akan tertutup, akan nggak kepikiran gitu ya, karena kita selalu berpikiran positif gitu. Terus yang ketiga yaitu menguatkan iman, yaitu sering ya beribadah. Kalau semua agama Islamnya ngaji, sholat, ya kalau semua non Islam beribadah dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, silahkan kita perkuat iman kita, perkuat iman kalian para remaja gitu ya, agar tidak terganggu ataupun tergoda oleh konten-konten pornografi. Dan yang terakhir, yang keempat ya, solusinya yaitu menikah. Sedangkan untuk para remaja, kalau semua masih di bawah umur, jangan menikah terlebih dahulu gitu ya. Kecuali kalian sudah cukup umur, sudah mapan, sudah mempunyai pekerjaan dan siap bertanggung jawab dengan apa yang nanti kalian lakukan setelah menikah, membangun rumah tangga, silahkan gitu. Ini istilahnya menikah ini untuk orang-orang ataupun untuk keluarga yang sudah siap itu tadi, yang sudah memasuki usia ya. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ingin memberikan kata-kata bijak ya. Hidupmu akan berubah lebih baik jika kamu bersedia untuk mengubah dirimu sendiri ya.
hidup kita akan berubah baik jika kita mau merubah hidup kita sendiri gitu, mengubah diri kita sendiri gitu ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.